warahmatullahi wabarakatuh. Ini 405 Mari kita bercerai. 15. Kak, kamu juga sudah melihat sikap kakak si Cheng. Dia menikahi Gu Qingqing itu untuk membuatmu marah. Dia sekarang belum bercerai hanya karena dia mengkhawatirkan reputasi kakak. Cukup, Su Zipei tiba-tiba menyela Su Zijin dan suaranya menjadi agak tegas. Kamu jangan mengatakan kata-kata seperti ini lagi di masa depan. Bagaimanapun, dia sudah menikah. Aku tidak mungkin akan memiliki hubungan dengannya. Tapi, tidak ada yang harus ditapikan. Su Zipei menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan keluar melalui pintu. Kakak, panggil Su Zijin sambil melihat kakaknya keluar. Ia masih membatin, kakak dan kakak si Cheng jelas saling mencintai. Mengapa tidak bisa? Selama Gu Qingqing dan Leng Si Cheng bercerai, sudah bisa, kan? Lin Zui duduk di sofa lobi hotel gedung utama sambil tersenyum dan mengarahkan, besok harus sampai di pantai jam 4 pagi. Untuk syuting adegan ciuman pertama dalam iklan, akan diambil ketika matahari terbit. Adegan ini harus diambil dengan tepat waktu, jadi tolong semuanya untuk pasti tidak terlambat. Semua orang kompak mengangguk. Terima kasih atas kerja keras semuanya malam ini. Semuanya harus bersemangat dalam 2 minggu ini. Tugas syuting akan menjadi banyak dan berat di masa depan. Kelompok Huang Ting Entertainment juga akan bergabung besok pagi. Semoga semuanya bisa bekerja sama dengan baik dan tidak menyebabkan konflik. Setelah Lin Zui menyelesaikan kata-katanya, semua orang kembali mengangguk. Ketika ia bersiap untuk pergi, ia sengaja melirik Gu Qingqing yang berdiri di sudut dan memanggilnya, Nona Gu, harap tunggu sebentar. Setelah Gu Qingqing kembali, ia bukan lanjut pergi ke perjamuan, melainkan mengganti pakaiannya dan menghapus riasan. Ketika Lin Zui memberitahu semua orang untuk turun ke lantai bawah untuk rapat, Gu Qingqing baru saja selesai mandi dan bahkan tidak mengeringkan rambutnya. Ia hanya memakai piyama kain katun dan sandal, lalu turun ke lantai bawah. Rambut hitam Gu Qingqing masih belum kering. Ujung rambutnya masih meneteskan air. Meskipun tatanan rambutnya sudah hilang, ia sama sekali tidak terlihat jelek. Malahan Gu Qingqing menunjukkan sedikit kecantikan dari penataan biasanya yang tanpa riasan. Jika Gu Qingqing yang pada perjamuan malam ini memberikan kesan mendalam pada orang-orang yang melihatnya, bagaikan setangkai bunga mawar yang sombong di antara tanaman-tanaman, dirinya yang sekarang begitu tenang dan jernih bagaikan tanaman poa yang mekar di lembah kosong. Aromanya tetap sama dan sangat memikat. Presiden Lin, saya benar-benar maaf. Malam ini, saya akan mengembalikan pakaian dan tasnya padamu, kata Gu Qingqing. Gu Qingqing merasa benar-benar sangat segan. Ia sudah berjanji akan menjadi pasangan wanita Lin Zui di perjamuan malam ini, namun ia malah melarikan diri lagi dan meninggalkan Lin Zui sendiri di ruang perjamuan. Padahal, berdandan untuk perjamuan menghabiskan begitu banyak energi dan pikiran. Jangankan mengatakan yang lain, hanya biaya pakaian, sepatu, dan tas saja sudah cukup menakutkan. Tadi setelah Gu Qingqing selesai mandi, ia telah melipat pakaiannya dan bersiap untuk membawanya turun. Tetapi, ia terlalu terburu-buru sehingga lupa membawanya. Pada saat ini, Lin Zui memanggilnya dan Gu Qingqing hanya berharap mengembalikan pakaian padanya bisa mengurangi kerugian. Itu bukan apa-apa, hanya saja, Lin Zui berbicara sambil sedikit mengernyit, apakah kamu bisa memberitahuku, mengapa kamu pergi lagi malam ini? Selain itu, mengapa sepupu Leng mengejarmu keluar? Dia itu pergi mengejarmu, kan? Presiden Lin. Jika Lin Zui tidak bertanya sama sekali, Gu Qingqing sendiri juga akan merasa agak aneh. Tetapi, ketika Lin Zui benar-benar bertanya seperti ini, ia juga merasa canggung. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit. Setelah waktu yang lama, baru ia berkata, Presiden Lin, maaf, ini adalah masalah pribadi saya. Apakah saya boleh tidak mengatakannya? Lin Zui memperhatikan Gu Qingqing sedikit menundukkan kepalanya, melihat ujung kakinya merapat, dan mengetukkan kakinya dengan ringan. Ia bertanya dengan bermaksud menguji, tapi, kamu telah pergi beberapa kali tanpa pamit. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah itu karena suamimu? 406 Mari kita bercerai. 16. Setelah Lin Zui menyelesaikan kata-kata ini, Gu Qingqing langsung mengangkat kepalanya. Sepasang matanya yang lembab memandang ke arah Lin Zui. Lin Zui berpura-pura menghela napas dengan simpati, aku tahu kamu sudah menikah. Jika kamu memiliki kesulitan, aku bisa membantumu. Tidak, tidak perlu, kata Gu Qingqing sambil menggelengkan kepalanya, Presiden Lin, saya bisa jamin bahwa masalah pribadi saya tidak akan mempengaruhi pekerjaan.
Bagaimana mungkin Gu Qingqing akan meminta bantuan Lin Zui? Lin Zui adalah mitra kerja sama Leng Xicheng, juga saingannya, dan masih sepupu jauhnya. Chen Wenji pernah memamerkan skandalnya dengan Leng Xicheng di depan Gu Qingqing dan setiap hari Su Zijin masih menyampaikan kabar di perusahaan bahwa kakaknya Su Zipei mungkin akan kembali. Bahkan, Lin Zui sendiri juga mengungkapkan bahwa ia merasa simpati kepada Nyonya Leng yang misterius itu. Jika Lin Zui tahu bahwa dirinya adalah istri terlantar yang dibicarakan oleh semua orang, maka akan seberapa canggungnya itu. Ketika mereka sedang berbicara, pintu putar di lobi tiba-tiba terbuka dan Leng Xicheng berjalan memasuki lobi. Bukan hanya Leng Xicheng, di belakangnya masih diikuti oleh sekelompok bawahan dan sepertinya mereka baru kembali dari rapat. Leng Xicheng memimpin di depan dan berjalan, sedangkan bawahan yang di sebelahnya juga berjalan sambil melaporkan tentang tugas perusahaan. Untungnya, bawahan ini bukan anggota Dewan Direksi dan tidak pernah bertemu dengan Gu Qingqing serta tidak tahu juga tentang identitasnya. Gu Qingqing jelas terkejut, meskipun ia sedang membahas tentang hal pekerjaan dengan Lin Zui, bagaimanapun juga ini sudah malam hari. Selain itu, hal pekerjaan telah selesai dibahas dan sekarang hanya tersisa mereka berdua di lobi. Gu Qingqing pernah berjanji dengan Leng Xicheng sebelumnya bahwa ia pasti tidak akan berjalan terlalu dekat dengan Lin Zui. Meskipun dirinya melakukannya secara terang-terangan dan jujur, entah mengapa ia selalu merasa seperti tertangkap sedang melakukan sesuatu. Selain itu, Leng Xicheng masih memiliki begitu banyak bawahan. Bagaimana jika Gu Qingqing terlihat? Gu Qingqing memiringkan tubuhnya, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak ingin ditemukan oleh Leng Xicheng. Sementara ia sedang khawatir, ia malah melihat ekspresi wajah Leng Xicheng yang dingin dan pandangannya yang serius. Pria itu tidak melihat ke sekeliling, seolah-olah tidak memperhatikan Gu Qingqing dan Lin Zui sama sekali, dan langsung berjalan ke arah lift. Setelah itu, Sekretaris Cheng menekan tombol lift. Leng Xicheng melangkah memasuki lift dengan tenang dan para bawahannya juga segera mengikutinya memasuki lift. Sebelum pintu lift tertutup, ekspresi wajah Leng Xicheng tetap tenang. Pandangannya tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang kacau sama sekali. Setelah pintu lift tertutup, Gu Qingqing terus melihat lift naik hingga ke lantai 6 dan baru bisa menghela napas lega. Ia akhirnya merasa agak rileks. Lin Zui yang berdiri di sebelahnya melihat penampilan Gu Qingqing, lalu masih sengaja maju dan bertanya, "Kenapa? Tampaknya kamu terlihat sedikit tidak nyaman." "Ah, tidak apa-apa." Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya, "Presiden Lin, mengenai masalah saya. Saya sungguh minta maaf. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya kenal dengan Leng Xicheng, Su Zijin, dan Su Zipei. Tapi, ini hanya masalah pribadi. Saya bisa jamin ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan." Lin Zui menatap Gu Qingqing untuk waktu yang lama, baru mengangguk, "Baik." Mendengar Lin Zui mengatakan itu, Gu Qingqing baru menghela napas lega dan berkata, "Saya pasti akan sampai di sana jam 4.30 besok pagi." Lin Zui juga tersenyum dan berkata, "Baiklah. Selamat malam." Gu Qingqing berbalik dan menaiki lift. Setelah itu, Lin Zui baru sedikit mengernyit dan merasa sedikit bingung, apa yang terjadi dengan Leng Xicheng ini. Pada saat di perjamuan, aku jelas melihat Gu Qingqing berada di sisinya. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Apakah dia tidak keberatan Gu Qingqing bekerja, atau dia sama sekali tidak tahu bahwa aku yang memainkan gerakan kecil di belakang? Gu Qingqing yang naik ke lantai atas tidak tahu apapun tentang pemikiran Lin Zui. Ia menekan lift, naik ke lantai 5 dengan cepat, dan berjalan ke kamarnya. Namun, saat ia baru saja menggesek kartu dan memasuki pintu, ia samar-samar merasa ada seseorang di dalam ruangan. Selanjutnya bab 407 mari kita bercerai 17.